Imam Muhammad Al-Baqir, salah satu dari cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau diberi oleh Allah karunia seorang putra, masih bayi yang masih merah. Di saat bayi digendong dalam acara syukuran, tasmiahan atau bagaimana gitu, itu syukuran, masih bayi kecil, menyembelih kambing dan sebagainya. Budak beliau menghantarkan kambing guling. Kalau belum pernah tahu kambing guling, ya khayal aja dulu kambing guling apa. Jadi kambing utuh dipanggang, muter-muter, jadi matang. Jadi kambing guling ini di saat ditaruh di nampan, mau dihidangkan kepada imam, sang imam, tiba-tiba sang budak ini kakinya kesandung tikar, lipatan tikar, sehingga di saat begitu terjatuhlah nampan yang di dalamnya ada kambing yang panas, jatuh ke bayi. Dan seketika itu bayi menjerit sesaat, dan setelah itu tidak ada suaranya lagi, dan dilihat oleh sang imam sudah tidak bernyawa lagi. Beliau adalah manusia biasa, kekasih Allah, wali, tapi tetap manusia. Akan marah dia. Di saat wajahnya mau marah begitu, diingatkan oleh budaknya. Budaknya orang alim tuh alim. Budaknya orang alim, alim. Rupanya sang budak membaca ayat Al-Quran tadi ini. Orang bertakwa yang tempatnya di surga itu adalah apa? Wal kadhiminal ghaidha. Yang menahan amarah adalah ahli surga, imam. Maksudnya begitu. Imam Muhammad Al-Baqir adalah orang insaf. Beliau berkata, demi Allah, ayat Al-Quran yang diperdengarkan oleh budakku selama ini aku dengar dan aku dengar, tapi aku belum pernah mengamalkannya. Saat inilah aku akan mengamalkannya. Kemudian setelah itu redahlah Imam Muhammad yang semula wajahnya merah menjadi redah. Sudah tidak marah lagi. Rupanya budaknya melanjutkan ayatnya. Wal'afina anin nas. Setelah itu memaafkan kepada orang yang berbuat salah, imam. Sang imam pun menjadi tersenyum lalu berkata, wahai budakku, aku maafkan. Aku maafkan. Setelah itu apa? Setelah dimaafkan, lanjutkan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Sang imam menoleh, menyuruh orang yang biasa membantu beliau juga yang lainnya, diambilkan uang secukupnya, lalu berkata, aku merdekakan, dan ini bekal untuk kau hidup mandiri. Allah, untuk melawan hawa nafsu agar tidak marah. Karena ini urusan pribadi. Dia itu menjatuhkan nampan bukan disengaja, akan tapi karena kesandung. Dan begitulah kekasih Allah, tidak mudah. Marah ditahan sampai derajat semacam itu. Kita kadang-kadang urusan sepele, masya Allah, urusan sepele marahnya kayak kehilangan dunia seisinya. Kita perlu menahan amarah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mendidik kita untuk masalah marah ini mulai dengan mengambil air wudhu. Tapi paling pertama adalah tadi, menahan dulu. Akan tapi menahan amarah ini bisa saja meledak di esok hari. Gak cukup setelah menahan amarah, memaafkan. Jadi dipangkas. Menahan tok belum cukup, tapi wal'afina, keluarkan supaya tidak singgah di dalam hati amarah itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baik itu untuk membersihkan, dibersihkan biar tidak ada sisa-sisa. Kalau anda marah tok, cuma diem tok, ditahan, mungkin besok bisa muncul lagi marah. Tapi kalau anda marah kemudian senyum, masya Allah, aku maafkan, beres. Apalagi besok ngasih hadiah sama orang tersebut, hilang. Amalkan. Ini resep Al-Quran, Allah yang mengajarkan dan Nabi yang mengamalkan. Para kekasih Allah mengamalkannya. Kalau ada yang punya amarah dengan seseorang, ada orang kurang ajar sama kita, kalau anda marah, dendam kepada dia, kasih duit dia, hilang itu. Oh, mujarab ini. Tidak ada perlunya kita menyimpan dendam. Tidak perlu kita menyimpan dendam. Tidak ada perlunya. Ada orang hatinya busuk, kotor, menyimpan dendam. Sementara orang kalau saling mencintai karena Allah, itu yang akan mendapatkan payung Allah nanti, lindungan Allah. Wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaan dariku. Lil mutahabina fiyya, orang yang saling mencintai karena aku. Orang yang saling mencintai karena aku.
Tapi sebaliknya orang yang as-sakhna wal baghdha, yang punya kebencian, permusuhan dengan saudaranya, susah, termasuk menjadi sebab tidak diampuni oleh Allah. Ada pendendam, orang hati pendendam, naudzubillah, busuknya hati, pendendam, naudzubillah. Insyaallah di sini dia ada pendendam. Amin. Sampai kalau sudah temannya salah atau sahabat saudara sana, ya awas nanti tak tuntut di akhirat. Mau nuntut di akhirat? Tidak ingat ceritanya akhirat tadi? Di padang mahsyar tuh pengen cepat meninggalkan padang mahsyar, mau main tuntut-tuntutan. Tinggalan rombongan Nabi sudah masuk surga, dia masih menuntut. Kamu kurang ajar sama saya ya waktu di dunia. Kamu ketinggalan. Orang sudah pada masuk surga, gara-gara kita punya dendam, tertinggal kita di padang mahsyar. Tapi kita bebaskan, sudahlah. Sampai ada orang pendendam, dikit-dikit dendam, sampai dicatat jam ini, tanggal ini dia kurang ajar kepadaku. Masya Allah, manusia rendah hina hatinya, dendam, al-baghdha. Sampai sabdakan Nabi, itu adalah halikah dabba alaikum, akan merayap, awas hati-hati, penyakit yang sangat mengerikan merayap di hati kalian, da'ul umami qablakum, penyakit umat terdahulu ada namanya al-baghdha wa yal halikatu, dan baghdha itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan memangkas rambut, tapi tahlikud din, memangkas agama. Makanya kalau sudah ada orang punya sifat dendam, itu agama dilanggar, nggak peduli.